Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah demam. Kemudian datanglah perintah Allah untuk mencabut nyawa beliau. Sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun ke muka bumi, cabut rohnya Muhammad dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau, laksanakan. Kalau tidak mau, tunggu sampai dia mau. Turunlah 4 malaikat. Jibril, Israil, Mikail, Israfil. 4 malaikat turun. Ketika sampai di depan pintu Rasulullah, malaikat mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kedengaran jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Rasulullah Fatimah membuka pintu. Lalu Fatimah berkata, tidak ada tamu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, dia sudah ada di sampingku. Dia adalah malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat pencabut nyawa ini berkata, ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk mencabut rohmu hari ini. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh Nabi dan Rasul sebelum saya, dari Adam sampai Isa alaihi salam, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini aku siap menghadap kepada Allah. Tapi tolong berikan saya berita gembira yang enak di telinga saya sebelum saya menghadap kepada Allah. Jibril maju dan berkata, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahanmu, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Nabi berkata, alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri berbaris menunggu harumnya rohmu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul senior-senior kamu haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga, meskipun engkau paling junior. Kata Nabi, alhamdulillah. Wahai Jibril, itu kan tentang saya. Saya tidak cemaskan soal diriku. Saya tidak ragu soal diriku. Yang aku cemaskan bagaimana umatku sepeninggalku nanti. Naiklah Jibril bertanya kepada Allah, lalu turun membawa berita gembira. Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di antara umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, jangan kau cemas. Mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, alhamdulillah, berita yang sangat menyenangkan. Laksanakan tugasmu. Jibril mundur ke belakang, malaikat pencabut nyawa maju. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, sebenarnya saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah Allah yang harus saya laksanakan. Silakan laksanakan. Mulailah di rohnya Rasulullah meninggalkan badannya, meninggalkan ubun-ubunnya, meninggalkan kepala sampai ke tenggorokan. Sesak dada Rasulullah, keluar biji-biji keringat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Itulah cintanya Rasulullah. Apakah cukup sampai di situ cintanya Nabi kepada umatnya? Tidak. Pun hadis menjelaskan, ketika hari kebangkitan tiba, hari kiamat sudah terjadi, proses kebangkitan dimulai. Manusia yang pertama dibangkitkan dari alam kuburnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau cari makamnya Rasulullah, bangkitkan dia. Dibangkitkanlah. Dengan izin Allah Jibril mencari, tentu agak susah. Dengan izin Allah, makam Rasulullah menimbulkan asap. Lalu naiklah jasad Rasulullah. Dan jasadnya Rasulullah sama ketika beliau hidup. Bodi Rasulullah, badan Rasulullah dijamin oleh Allah, cacing dan tanah haram merusak tubuh Rasulullah. Seperti ketika hidupnya. Beliau bangkit, dia gosok matanya, begitu buka ada Jibril di depannya. Dan beliau berkata, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, ini adalah hari kebangkitan seperti yang Allah pernah janjikan kepadamu. Tuan-tuan yang saya hormati, siapa yang dicari Rasulullah pada hari itu?
Apakah beliau mencari bapaknya? Tidak. Beliau tidak pernah melihat wajah bapaknya, tapi tidak berkata, mana bapakku? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun bersamanya? Tidak. Apakah beliau mencari Khadijah, istrinya yang paling dicintai? Tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana rakyatku? Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita.